Bab 1344. Menghadapi pertanyaan Abler, ekspresi Woods berubah sedikit, dan hati nuraninya bersalah. Obat ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja dia tidak bisa menyembuhkannya. Tapi dengan hati nurani yang bersalah, ekspresi wajahnya masih sangat tenang dan kalem. Dia menepuk pundak Abler dengan lembut, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Tuan Abler, kami akan melakukan apa saja untuk menyembuhkan Nona Lana. Tuan Woods, atau, tolong hubungi Presiden N lagi." Abler tampaknya kurang percaya diri pada Woods dan orang lain, dan secara proaktif mengusulkan, "Saya akan menghubungi Yanxia dan meminta atasan He Jiarong untuk menekan He Jiarong dan memintanya untuk membebaskan Presiden N." Ketika dia mengatakan ini, mata Abel terangkat dengan darah, dan dia merasakan api yang tak tertandingi di dalam hatinya. Dia berkata dengan kebencian, "Terakhir kali saya menggunakan minyak sebagai syarat untuk membiarkan mereka menangkap dan menghukum He Jiarong. Mereka tidak setuju, dan sekarang membiarkan mereka membebaskan Presiden N. Mereka seharusnya setuju." Terakhir kali, dia mengancam akan menghentikan pasokan minyak dan dengan tegas melewati Yanxia dan menekan para pemimpin tingkat atas He Jiarong untuk memenjarakan He Jiarong dan menghukum berat He Jiarong. Dia pikir itu hanya sepotong kue, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah berubah. Ternyata itu adalah jawaban penolakan. Ini membuatnya bergemuruh, dan dia tidak percaya bahwa panasnya musim panas benar-benar menganggap He Jiarong lebih penting daripada proyek konstruksi militer yang menjangkau jauh. Dia mengira ini karena Yanxia sengaja menguji intinya, jadi dia segera menangguhkan proyek kerjasama minyak dengan Yanxia, dan bahkan memulihkan minyak yang sudah dikirim, menyebabkan proyek konstruksi militer yang sedang dibangun di musim panas terpaksa berhenti bekerja. Dia berharap Yanxia akan dipaksa untuk segera berkompromi, tetapi yang membuatnya semakin tidak terduga adalah bahwa Yanxia akan acuh tak acuh. Ya, acuh tak acuh. Sebuah proyek super yang kehilangan 100 juta yuan sehari, setelah sekian hari ditangguhkan, menjadi acuh tak acuh. Ini secara langsung membuatnya berantakan dan bingung. Sial, seberapa mampu He Jiarong, yang bisa membuat suguhan musim panas yang bermartabat dengan begitu baik, dapatkah dia menghasilkan 100 juta dalam sehari? Namun, tidak peduli seberapa marah dan bernegosiasi dengannya, Yanxia tetap bergeming dan dengan jelas menjawab bahwa He Jiarong tidak membunuh putrinya, dan semua yang dia lakukan masuk akal dan legal, jadi Yanxia tidak akan mengambil hukuman apapun terhadap He Jiarong. Ini juga berarti bahwa pembunuhnya telah gagal total, setelah sekian lama melempar, dia telah menderita kerugian ekonomi yang besar, belum lagi dia tidak menyebabkan kerusakan pada He Jiarong. Nah, karena Anda acuh tak acuh untuk menghukum He Jiarong di musim panas yang terik, sekarang biarkan Anda menyerahkan Presiden N dari Amerika Serikat. Apakah ini tidak apa-apa? Anda harus selalu setuju, bukan? Bagaimanapun, N berasal dari AS, Anda memenjarakan mereka. Anda tidak bisa tidak masuk akal, bukan? Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia mengobrak-abrik telepon di sisi Yanxia. Karena dia takut ditolak lagi, jari-jari yang dia cari untuk nomor itu tidak bisa membantu sedikit gemetar. Rendah hati, dia sekarang merasa tidak berdaya dan rendah hati dari dalam keluar. Raja minyak dunia yang bermartabat, pada akhirnya, ia menggunakan proyek yang melibatkan miliaran dolar sebagai imbalan untuk membiarkan orang meninggalkan seseorang. Wajah Woods berubah tiba-tiba ketika dia melihat ini. Mengetahui bahwa jika panggilan Abel dibuat, kebohongan mereka mungkin ditusuk, dia segera meraih tangan Abel dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Abler, Anda tidak perlu menelepon. Saya khawatir jika Anda mendorong terlalu keras, anjing He Jiarong melompati dinding dan membunuh Ani, maka semuanya akan rusak. Anda telah melihat kejahatan dan kekejaman He Jiarong. Nona tidak akan jatuh ke dalam situasi saat ini." Ekspresi Abel berubah tiba-tiba, dan kemudian jejak kebencian muncul di matanya. Dan dia berkata dengan marah, "He Jiarong sialan ini, aku benar-benar ingin menggigitnya sampai mati." Woods menghela nafas lega ketika dia melihat tangan Abler terkulai untuk menelepon. Jingle bell. Saat ini, ponsel Abler tiba-tiba berdering. Saraf Woods yang awalnya santai menjadi tegang lagi, dan matanya menatap tajam ke telepon di tangan Abler. Selama waktu ini,
Woods tinggal bersama Abel hampir sepanjang waktu. Kecuali untuk panggilan telepon sesekali dari keluarga dan pengawal Abel, tidak ada orang lain yang menghubungi Abel sama sekali. Jadi dalam keadaan saat ini, seseorang tiba-tiba menelepon Abel. Ketika Lee menelepon, Woods secara alami gugup. Abel melirik nomor penelepon di telepon, mengerutkan kening dan berkata, "Ini panggilan lain dari pengawal, apa yang terjadi? Bukankah itu mengganggu?" Karena aturan dan regulasi dari World Medical Association, pengawalnya biasanya tidak tinggal bersamanya, jadi dia akan dihubungi jika ada keadaan darurat, dan untuk mencegah penyadapan, dia menggunakan telepon umum lokal di Amerika Serikat. Oleh karena itu, setelah melihat telepon umum di layar telepon genggam, Abel secara tidak sadar mengira itu adalah panggilan lain dari pengawalnya. Dia tidak menjawab, tetapi langsung menekan tombol tolak dan menutup panggilan. Sekarang putrinya dalam kondisi kritis, dan dia kesal, bagaimana dia bisa peduli dengan hal lain. Woods juga tahu bahwa pengawal Abel menggunakan telepon umum untuk menelepon Abel pada hari kerja, jadi setelah melihat sekilas nomor telepon umum di ponsel Abel, rasa gugupnya tiba-tiba mereda. Segera, ponsel Abel berdering lagi, dan nomor itu masih tetap sama. Woods tertawa dan membujuknya, "Tuan Abel, Anda harus menerimanya. Mungkin ada sesuatu yang mendesak untuk Anda tangani. Sekarang bukan waktu yang buruk." Mendengar bujukan Woods, Abel berjalan ke sudut sisi dengan wajah tenang, menjawab telepon, dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi lagi?" "Tuan Abel." Yang mengejutkan Abel, ada suara perempuan yang tajam di ujung telepon. Abel tidak mendengar suara ini untuk beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung, mengerutkan kening dalam ketidaksenangan. "Siapa kamu? Kenapa ada panggilan saya?" "Saya Annie." Annie di ujung telepon berkata dengan sedikit kegembiraan. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melakukan banyak panggilan ke Abel, dan tidak satupun dari mereka dapat terhubung. Sekarang dia akhirnya dapat berbicara dengan Abel. "N. Presiden N." Setelah mendengar suara N, Abel terkejut beberapa saat, tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah beberapa saat dalam keadaan linglung, dia berkata dengan semangat, "Presiden N, ini benar-benar kamu." Dia berkata bahwa dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menoleh dan berteriak ke arah Woods, "Presiden Woods, ini Presiden N." Tetapi karena jarak yang jauh, dan karena Woods sedang bertemu dengan Andre dan yang lainnya untuk membahas sesuatu saat ini, dia tidak mendengarkannya sama sekali. Ketika Abel melihat ini, dia tidak mengganggu Woods lagi. Dia melihat ke nomor telepon di layar telepon lagi dan memastikan bahwa itu memang telepon umum di AS. Matanya dipenuhi dengan kata-kata yang luar biasa, dan dia bergegas ke sisi lain telepon dengan kegembiraan. Katanya, "Ketua Annie, bagaimana Anda menelepon saya dari telepon umum di AS? Apakah Anda sudah kembali ke AS?" "Ya, saya baru saja tiba di Amerika Serikat." Annie menjawab di ujung telepon. "Hebat, hebat." Ada air mata di mata Abel yang bersemangat. Mengetahui bahwa putrinya telah diselamatkan, dia bertanya dengan nada prihatin, "Kamu dapat membebaskan diri dari penahanan iblis He Jiarong dan melarikan diri kembali ke Tiongkok. Kamu pasti sangat menderita."